eh, mencari nilai tengah, ya. Ini sebenarnya kita kemarin sudah singgung sedikit Bapak Ibu dalam analisis deskriptif, ya, di mana kita tahu ada nilai tengah. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Ini saya review lagi sebentar sebelum kita masuk pada simulasi atau praktikumnya supaya nanti masih ingat ya apa itu min, median, modus, dan ukuran-ukuran lainnya. Oke, baik. Ada beberapa ukuran nilai tengah di mana ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, median, dan modus. Kita lihat satu-satu. Rata-rata hitung ini sering kali kita sebut dengan min, ya, di mana disimbolkan dengan rata-rata sampel itu X bar dan rata-rata populasinya min. Kemudian cara menghitung min untuk data yang tidak berkelompok, ini kita bisa jumlahkan semua data yang kita punya dibagi dengan n data. Yang atas adalah nilai datanya, yang bawah jumlah datanya, kemudian ketemu. Nah, ini min ini adalah rata-rata hitung, rata-ratanya. Kemudian kalau ini adalah contoh kasusnya di mana kita bisa menghitung, ya, untuk data yang kita punya ada berat badan dengan frekuensinya. Di sini adalah contoh data yang berkelompok. Untuk data yang berkelompok kita kalikan dulu nilainya dengan frekuensinya, kita jumlahkan keseluruhan baru dibagi dengan n-nya. Oke, baru ketemu min-nya. Tapi Bapak Ibu nanti untuk mencari min-nya tenang saja, kita akan gunakan SPSS untuk mencari min-nya. Oke. Kemudian ini adalah contoh rumus untuk mencari min atau rata-rata hitung data berkelompok di mana ada 80 mahasiswa, ya, dengan nilai ujian yang range-nya adalah 31 sampai 40 ada 1 orang, hingga 91 sampai 100 ini ada 12 orang. Nah, bagaimana cara kita mencari min-nya? Maka ketika kita punya data berkelompok seperti ini, kita harus cari dulu nilai tengahnya. Ya, cara mencari nilai tengah adalah 31 sampai 40. Ini nilai tengahnya berapa? Ya, bisa kita lihat bahwa di antara 31 sampai 40, nilai tengahnya itu adalah 35,5. Oke, baik. Cara menghitungnya adalah 31 ditambahkan dengan 40, kemudian dibagi 2, ketemu nilai tengahnya. Baru yang kita kalikan dengan frekuensinya itu adalah nilai tengahnya, bukan nilai murninya seperti data yang tunggal tadi. Kemudian kita jumlahkan dan kita bagi dengan n sampelnya, ya, yaitu 80. Oke, kemudian untuk rata-rata ukur, ini ukuran yang jarang sekali digunakan, tetapi perlu kita ketahui, ya, di mana rata-rata ukur ini merupakan hasil perhitungan rata-rata akar pangkat dari hasil perkalian setiap pemangkatan. Jadi ada berapa data, kemudian di akar pangkatnya, n-nya, jumlah sampelnya itu adalah untuk mengakar. Ini hanya bisa digunakan untuk n kecil atau jumlah sampel di bawah 30. Kemudian median, ya. Untuk memperoleh nilai median ini kita gunakan urutan terlebih dahulu, di mana median ini merupakan nilai yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi 2 atau nilai tengahnya. Maka caranya adalah kita bisa urutkan dulu kalau manual dari terbesar terkecil, kemudian menentukan posisi atau letak mediannya, baru menentukan nilai mediannya. Ya, posisi median bisa kita cari dengan cara, karena ini adalah nilai tengah, maka kita harus ketahui dulu jumlahnya berapa, jumlah datanya atau jumlah sampelnya, kemudian ditambahkan 1, baru dibagi dengan 2. Itu baru ketemu posisi mediannya. Nah, kita urutkan dulu datanya. Ini ada data 4, 12, 5, 7, 8, 10, dan 10 terbesar. Sehingga kita peroleh urutan 4, 5, 7, 8, 10, 10, dan 12. Kemudian kita cari posisi mediannya, yaitu n plus 1. N-nya di sini ada 7, karena kita punya 7 angka, ditambah 1 dibagi 2.
maka ketemunya 4. Ingat Bapak Ibu, 4 ini bukan nilai mediannya, tetapi posisi mediannya. Posisi mediannya ada di data keempat. Maka di sini kita lihat data keempat adalah angka 8. Jadi mediannya adalah 8. Oke. Kemudian untuk data berkelompok, ini agak sedikit panjang untuk menghitungnya, yaitu dengan menggunakan batas bawah kelas median ditambah dengan panjang kelas, lalu ada 1/2 dari N, ya, dikurangi dengan jumlah semua frekuensi, dibagi dengan frekuensi. Kita lihat contoh kasusnya, Bapak Ibu, di mana di sini untuk mencari posisi median, tadi ingat untuk mencari posisi median, kita gunakan rumus setengah N. Ya, N-nya ada 80, maka setengah N ini adalah 40. Nah, nilai mediannya berapa? N40 berarti data ke-40. Baik, untuk data ke-40 ini ada di rentang kelas yang mana? Kita lihat dulu frekuensi kumulatif. Dari kelas yang pertama, ini ketika dijumlahkan ada 3, kemudian ditambah 5 itu ada 8, ditambah 15 itu jadinya 23, dan ketika ditambah 25, 48. Berarti data ke-40 itu posisinya ada di kelas 71 sampai 80. Maka itulah kelas mediannya. Jadi kita lihat batas bawah kelas mediannya, karena ini kelasnya mulai dari 71 sampai 80, berarti batas bawah kelas mediannya adalah 71, kemudian ditambah dengan 70 dibagi 2, maka ketemu 70,5. Ya. Kemudian ditambah rentang kelasnya adalah 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ada 10. Lalu 1/2 N, N-nya adalah 80, dibagi dengan F, frekuensi kumulatif, ya. Sebelum kelas median adalah 15 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3, ketemu 23, dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 25 sehingga ketemu 73. Kemudian modus ini merupakan satu ukuran nilai yang sering muncul, ya, atau merupakan nilai yang dinyatakan dalam frekuensi terbanyak kalau untuk data berkelompok. Ya, langkah-langkahnya sama, tetap mengurutkan dulu dari nilai yang terbesar sampai terkecil, baru menentukan letak modusnya dan nilainya. Oke. Tapi bisa jadi data itu nggak punya modus kalau tidak ada nilai dengan nilai yang sama dalam satu keseluruhan. Bisa juga satu data ini punya 2 modus. Ketika jumlah frekuensi yang sama itu ada 2. Ada juga yang punya hanya satu modus atau kita sebut sebagai unimodal. Ya, untuk data berkelompok, modusnya bisa kita cari dengan cara batas bawah ditambah dengan panjang kelas, dikalikan dengan frekuensi kelas modus, dikurangi frekuensi terdekat sebelum modus, ya, dibagi dengan B1 dan B2, ya. Oke, kita pakai data yang sama, ya. Pertama kita harus cari dulu posisi modusnya, yaitu di posisi data dengan frekuensi terbanyak. Berarti posisi kelas modusnya ada di frekuensi terbanyak, yaitu kelompok 71 sampai 80 dengan frekuensi 25. Oke. Kemudian nilai modusnya kita tentukan B itu batas bawah kelas modus, yaitu 70,5 ditambah panjang kelasnya itu adalah 10. Kemudian B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, 25 dikurangi 15 ketemu 10. Kemudian dibagi dengan B1 ditambah B2. B2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi terdekat sesudah kelas modus. 25 dikurangi 20, kemudian ini ketemunya 5. Jadi 70,5 ditambah 10 dikalikan 10 dibagi 10 plus 5 ketemu 77,17 itu kelas modusnya. Oke, untuk materi ukuran pemusatan cukup, kemudian kita beralih dulu ke ukuran persebaran, Bapak Ibu. Baru nanti kita cari
menggunakan SPSS. Oke, baik. Ukuran persebaran, ini kita bahas satu-satu, di mana ukuran persebaran atau penyimpangan atau variasi ini merupakan ukuran yang kita bisa gunakan untuk melihat seberapa jauh penyimpangan nilai dalam distribusi data. Ini ukuran atau nilai pelengkap untuk ukuran pusat yang menggambarkan satu distribusi data. Jadi sebelum kita belajar mengenai distribusi data, kita harus tahu dulu ukuran nilai tengah dan ukuran persebarannya. Karena konsepnya seperti itu. Seperti yang kemarin kita pada pertemuan yang kemarin kita bisa lihat distribusi data dengan nilai skewness dan juga kurtosis, di mana skewness dan juga kurtosis itu adalah ukuran penyimpangan atau persebaran. Oke, untuk ukuran dispersi atau persebaran absolut, ini ada range, kuartil, desil, persentil, deviasi standar, dan juga deviasi rata-rata serta varian. Sedangkan untuk ukuran persebaran yang Mohon relatif, maaf, Bu, PPT-nya belum berganti. oh PPT-nya belum berganti, sebentar. Sudah terlihat ya ukuran dispersi absolut? Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Ukuran dispersi absolut itu ada range, kuartil, desil, persentil, dan deviasi serta varian. Sedangkan dispersi relatifnya ada koefisien of varian. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk range data tunggal, ini kita tinggal lihat ya, data terbesar dikurangi dengan data terkecil, maka ketemu R-nya. Ya, di sini kita urutkan terlebih dahulu data di baris pertama, nilai terbesarnya 10, nilai terkecilnya 1, maka ketemu 9. Sedangkan R-nya ada 14 kurangi 3, ketemu 11. Sedangkan untuk data berkelompok, maka caranya adalah nilai tengahnya yang digunakan untuk dikurangkan. Jadi kita cari dulu nilai tengah kelas tertinggi, kemudian nilai tengah kelas terendah, baru dicari selisihnya. Oke. Kemudian, tapi ini nanti Bapak Ibu menghitungnya dengan software. Jadi secara konsep paling tidak tahu ini menghitungnya itu ceritanya bisa ketemu angka sekian dari mana meskipun nanti menggunakan software, tapi konsepnya harus tahu terlebih dahulu. Ya, kemudian ada ukuran kuartil, desil, dan persentil. Untuk ukuran kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, sedangkan persentil menjadi 100 bagian. Oke. Kita lihat desil ya. Ini tadi seperti yang saya sudah sampaikan bagi menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi menjadi 100 bagian. Oke, cara untuk mencari kuartil, desil, persentil untuk datanya tetap dikumpulkan dulu, kemudian diurutkan dari yang kecil sampai besar. Baru setelah itu kita bisa tentukan lokasi atau letaknya, posisinya, baru nilainya. Ya, untuk mencari nilai kuartil tinggal kita. Pertanyaannya mau kuartil berapa? Ingat Bapak Ibu, kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, berarti kita hanya perlu memotong data itu 3 kali. Seperti kalau kita punya roti, mau kita bagi menjadi 4 bagian, maka aktivitas pemisauan roti itu hanya perlu kita lakukan 3 kali untuk mendapatkan 4 bagian. Sehingga kuartil ini tentunya hanya kita miliki nilai kuartil 1 hingga kuartil 3, karena motongin pisaunya tuh hanya 3 kali. Begitu juga dengan desil. Tentu saja motong pisaunya hanya 9 kali, jadi hanya ada desil 1 sampai desil 9. Sedangkan untuk persentil hanya ada persentil 1 sampai persentil 99. Ya, caranya adalah kalau kuartil karena baginya menjadi 4, jadi I dikali N plus 1 dibaginya 4. Kalau desil dibaginya 10, kalau persentil dibaginya 100 karena untuk membagi menjadi 100 bagian. Kemudian ini adalah contoh perhitungannya, di mana di sini kita punya data. Kita susun dulu dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian kita mau cari K1-nya atau kuartil 1. Maka K
karena datanya ini ada 12, ya jadi kita masukkan ke rumus untuk mencari posisinya 1 dikali dengan 12 plus 1 dibagi 4. Maka kita peroleh letak kuartil satunya ada di data ke-3/4. Ya. Jadi kita punya data ketiga, ini ada 57 ditambah 1/4 dari data keempat dikurangi data ketiga. Ya. Jadi 57 ditambah 1/4 dari 60 dikurangi 57. Ketemulah 57 3/4 untuk kuartil satunya. Kemudian untuk desilnya tinggal pembaginya dibagi dengan 10, diganti 10 ya. Tetap kalau ketemunya koma adalah data setelah dikurangi data sebelumnya dikalikan. Kemudian untuk yang persentil gantian dibagi dengan 100. 100. Jadi persentilnya adalah dengan 100. Oke. Kemudian untuk data berkelompok ini agak panjang siklusnya ya atau caranya yaitu B ditambah P dikali dengan in/4 kurangi frekuensi semua frekuensi ya dengan tanda kelas yang lebih kecil dari tanda kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Oke. Kita cari dulu posisi kuartilnya, misal kita mau cari K3 atau kuartil 3 berarti yang depan ini berubah jadi 3 angkanya. Jadi 3 dikali dengan 80 plus 1 dibagi 4. Maka ketemunya kuartilnya adalah di data 60, data ke-60,75. Jadi frekuensinya kita lihat dulu, kita jumlahkan, ketemu di kelas 81 sampai 90. Nah, kemudian kita masukkan. Batas bawah kelasnya adalah 80,5 ditambah dengan frekuensi kelas kuartilnya itu 10, rentang kelasnya 10, kemudian 3 dikali 80 dibagi 4 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas belum kelas kuartil yaitu 25 tambah 15 tambah 5 tambah 2 tambah 1 ketemu 48 dibagi dengan 20 yaitu frekuensi kelas kuartil. Maka ketemu untuk kuartil 3-nya adalah 86,5. Oke. Untuk desil tinggal pembagiannya dibagi dengan 10. Jadi Bapak Ibu dibagi juga dengan persentil. Kemudian untuk data berkelompok, ini tentu yang kita cari adalah nilai tengahnya terlebih dahulu. Ya, atau X min X I min X barnya. Jadi untuk data yang tadi untuk data yang berkelompok sudah, untuk data yang tidak berkelompok. Ya, maka misalkan ini punya data berat badan penderita hipertensi. Ya, berat badannya 40, di mana rata-rata berat badannya ini diketahui ada 50 ya, ngitungnya adalah X barnya adalah 50. Maka kita tentukan dulu ya XI min X barnya. XI min X bar diabsolutkan. Kemudian ya, XI-nya adalah 40, X barnya adalah 50. Kemudian diabsolutkan, maka jadi 10. Dari minus 10 kita absolutkan menjadi 10. Sehingga ketemu jumlahnya ketika dijumlahkan antara XI min X bar absolut adalah 30. Nah, kemudian ini caranya. Ya, kita mau cari data. Mohon maaf, sebentar. Mau cari XI min X bar-nya terlebih dahulu dari data dengan berkelompok ini ya. XI-nya adalah nilai tengahnya yang dipakai di sini ya Bapak Ibu. X bar-nya adalah rata-ratanya. Kemudian kita absolutkan, lalu kita kalikan dengan frekuensinya. Ya, dikalikan 1, dikalikan 2, dikalikan 5, dikalikan 15. Baru ketemulah pada angka 10,095. Oke. Kemudian untuk standar deviasi
Ini untuk data yang tidak berkelompok atau di populasi kita sebut sebagai SD kuadrat ya. Di sampel tetap SD kuadrat dan SD-nya SD kuadrat ini adalah sigma XI min sigma X bar dikuadratkan dibagi N, sehingga untuk standar deviasinya di populasi tinggal kita akar. Nah, kalau di sampel tinggal untuk pembaginya bedanya adalah rumusnya ditambahkan N-1. Kalau yang di populasi hanya N, sehingga kalau yang di sampel adalah N-1. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita bisa langsung saja ke SPSS-nya ya Bapak Ibu ya. Mohon bisa dibantu Mbak Pujiya untuk share screen-nya. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen SPSS-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini kita mau mencoba mencari untuk ukuran pemusatan dan persebaran. Secara konsep, teoritis, di teori yang tadi, tetapi nanti untuk aplikasinya, Bapak Ibu tetap mencari ukuran pemusatan dan penyebaran ini dengan SPSS, dengan software. Jadi tenang, kita tidak akan minta Bapak Ibu untuk menghitung data yang banyak dengan cara manual, tapi nanti tetap dengan menggunakan SPSS. Yang penting konsepnya sudah terpapar dan dipahami saja. Oke, baik. Untuk tahapannya kita bisa mulai dari misalkan kita mau mencari ukuran persebaran dari di sini ada variabel nama ya, kemudian jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan usia. Misalkan kita mau cari rata-rata dari berat badan atau ukuran persebaran dan musatan ya dari berat badan, maka caranya adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu deskriptif. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas yang analisis deskriptif kemarin, seharusnya sudah bisa untuk mencari nilai ukuran pemusatan dan penyebarannya. Sudah lulus berarti untuk bahan kajian yang ini. Kemudian mana variabel yang mau kita cari ukuran pemusatan dan persebarannya kita pindahkan ke kanan. Misalkan kita kali ini mau cari yang berat badan terlebih dahulu. Maka yang berat badan kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita klik option-nya ya. Lalu kita klik ukuran pemusatan dan persebarannya. Kita mau cari min ya. Kemudian varians, standar deviasi, maksimum dan minimum disertai dengan skewness dan kurtosis misalkan. Jadi skewness dan kurtosisnya tetap kita klik lalu continue. Ini cara yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi tadi analyze, deskriptif, deskriptif. Kemudian diklik ukuran mana yang mau kita cari tahu. Kemudian setelah itu baru diklik OK. Oke. Sehingga kita peroleh angka di mana di sini sudah ada nilai min-nya adalah 25,023, maksimumnya ada 45,2, minimumnya ada 11,8 hingga skewness dan kurtosisnya. Ketika kita menggunakan atau menggunakan jalan untuk menganalisis deskriptif dengan diklik analyze deskriptif kemudian deskriptif, maka output yang kita peroleh seperti ini horizontal. Tapi kalau misalkan kita gunakan cara yang lain juga ada, yaitu analyze deskriptif. Kemudian yang kita klik adalah frekuensinya. Nah, sama variabel yang mau kita analisis kita pindahkan ke kanan dulu. Kelihatan nggak Bapak Ibu untuk operasional SPSS-nya? Terlihat nggak? Ya, Bu, kelihatan. Ya, berat badannya kita pindahkan ke kanan, kemudian ini baru kita klik statistik.
Nah, di sini lebih banyak pilihannya. Kalau Bapak Ibu mau carinya kuartil, persentil, pakainya yang frekuensis karena nggak ada pilihannya kalau di deskriptif. Gitu. Coba kita cari kuartilnya, diklik, kemudian persentilnya bisa diklik, Mbak. Ya, misalkan kita mau cari persentil 2. Oke, kemudian min, median, modus, dan sum-nya diklik karena kita mau lihat juga angkanya. Kemudian standar deviasi, variance, range, kita klik. Ya, jadi pilihan yang lebih lengkap ada di menu frekuensis ya Bapak Ibu kalau kita mau mencari ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan dan ukuran persebaran. Di sini juga sudah dibedakan ya, ada sentral tendensi dan juga dispersion. Nah, ini untuk membedakan ukuran pemusatan dan penyebaran. Lalu baru di continue. Dan oke. Nah, bedanya adalah kalau yang menggunakan menu frekuensis kita memperoleh outputnya nggak horizontal, nggak mendatar datanya, tapi vertikal, memanjangnya ke bawah. Tapi ukurannya memang lebih lengkap. Di sini kita bisa lihat persentil 2-nya ada 12,808, persentil 75-nya ada 29,7, min, median, modus sudah lengkap juga. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk materi kita sore hari ini. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Bisa di stop share. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan bisa raise hand dulu kemudian disampaikan pertanyaannya. Ibu, maksudnya persentil itu apa, Bu? Persentil itu adalah ukuran yang kita gunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian, Bapak. Jadi ketika kita pengen bagi data yang kita punya menjadi 100 bagian, kita pakainya ukuran persentil. Memang jarang digunakan kalau untuk kebutuhan riset atau aplikasi penggunaan data dalam survei atau sehari-hari jarang digunakan untuk ukuran persebaran ini. Karena lebih banyak fokusnya pada ukuran pemusatan min, median, modus saja. Penyajian data juga yang diminta lebih banyak ke ukuran pemusatan. Tapi ukuran persebaran ini juga penting untuk diketahui karena digunakan menjadi dasar ketika kita mau melakukan uji statistik inferensial seperti uji bivariat. Ingatan, Bapak. Tadi di dalam contoh misalkan persentil 2 muncul sekian, itu datanya tadi dari mana? Oh iya, kalau persentil 2 sekian-sekian berarti gini Bapak. Persentil, desil, dan juga kuartil itu kan satuan yang kita gunakan untuk membagi data menjadi 4, 10, dan 100. Di mana contoh kecilnya dulu yang kuartil ya. Seperti yang saya contohkan tadi bahwa kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Maka analoginya ketika kita punya satu potong kue, kita mau bagi data, bagi kue itu menjadi 4 bagian, maka pisau itu kita turunkan 3 kali untuk mendapatkan 4 bagian. Begitu juga ketika persentil. Pisau itu nanti akan kita turunkan sebanyak 99 kali, mohon maaf. Nah, kalau kuartil itu cuma ada 4. Kuartil 1, 3, mohon. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Karena pisaunya hanya turun 3 kali. Dan kalau mau ditanya kuartil 1 itu berapa, kuartil 2 berapa, kuartil 3 itu ada semua dengan rumus tadi. Begitu juga yang persentil. Nilai persentil itu hanya ada
persentil 1, 2, 3, 4, 5, sampai persentil ke 99. Jadi potongannya, nilai potongannya, Bapak. Jadi persentil 1, persentil 2, persentil 3, sampai persentil 99 itu adalah angka di mana pisau itu turun ketika kita memotong roti dengan tujuan untuk membagi menjadi 100 bagian. Nah, tetap ada angkanya. Jadi persentil 1 adalah ketika pisau turun untuk pertama kalinya. Persentil 2 ketika pisau turun untuk kedua kalinya. Persentil 3 ketika pisau turun untuk ketiga kalinya sampai menjadi 100 bagian. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Oke, Ibu. Ya, Ya, terima kasih banyak, Pak, atas pertanyaannya. makasih Ibu. Ya, Ya, terima kasih jawabannya. banyak untuk partisipasinya dalam perkuliahan. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bapak Jode Yesus, Ya, selamat sore, Bu. selamat sore. Hanya mau minta untuk Ibu bisa ulang kembali untuk pencarian data median Ya. dengan SSPS yang baru aja dijelaskan. Oh ya. Hanya mau minta untuk ulang kembali, Bu, karena kurang Ya. mengerti. Bu. Ya. Terima Terima kasih. Saya ulang kembali ya, Bapak Ibu. Mohon bisa dibantu untuk share screen dulu. Untuk Bapak Ibu yang sebenarnya ini saya hanya menggunakan data dari data yang kemarin Bapak Ibu sudah input ya. Ini datanya sama, cuma hanya saya potong dari nama sampai ke usia atau umur saja. Oke, misalkan kita mau ada video tutorialnya. Sebenarnya video tutorialnya analisis ini ada di video tutorial link yang kemarin itu, yang analisis deskriptif itu sudah ada. Oke. Jadi kalau makanya tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas yang kemarin, seharusnya materi kita hari ini tuh sudah khatam, sudah lulus, ya. Oke, coba saya ulang. Tahapannya adalah analyze, deskriptif, kemudian kita pilih dulu frekuensis ya, yang lebih lengkap pilihan menunya. Frekuensis, lalu kali ini kita coba untuk mencari yang tinggi badan. Ya, jadi variabel yang mau kita lihat ukuran pemusatan dan persebarannya kita pindahkan ke kolom yang sebelah kanan. Ya. Kemudian diklik statistik. Nah, ada banyak pilihan di sini Bapak Ibu, tinggal ukuran apa yang mau kita cari. Misalkan kita mau cari min, median, modus, ukuran dispersinya adalah standar deviasi, varians, dan range. Mungkin kalau ada kebutuhan mencari nilai maksimum dan minimum juga bisa kita klik. Oke. Lalu tinggal kita klik continue. Untuk persentilnya kita mau cari persentil berapa, misalkan persentil 3 gitu. Kita klik 3 ya. Mohon maaf yang di atas cut off point-nya bisa diaktifkan ya. Oke. Kemudian lalu klik continue dan langsung di OK. Nah, seperti ini sudah langsung terlihat ya Bapak Ibu untuk datanya. Untuk ukuran min, median, modus, range, maksimum, minimum, dan juga persentilnya. Gitu. Cukup Bapak Ibu untuk mengulang simulasinya? Apakah perlu diulang kembali? Oh iya, cukup. Terima kasih. Saya stop share screen-nya ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau sekiranya sudah dipahami, materi sudah saya share di video tutorial aplikasi SPSS-nya juga sudah ada
karena itu sebenarnya video yang panjang untuk analisis deskriptif. Jika sekiranya sudah cukup, kita bisa akhiri perkuliahan kita sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam.